Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Al-Barakah beserta pengurus, selanjutnya saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Barakah, selanjutnya saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar jamaah Masjid Al-Barakah, calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang pertama sekali, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Selanjutnya tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, timur, utara, barat dan selatan, yakni Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada subuh ini adalah memanfaatkan waktu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan mengalahkan harga uang, emas, berlian, permata dan elok, dan batu mulia lainnya. Seorang ahli hikmah pernah mengatakan, barang siapa yang melewatkan satu hari dari umurnya tanpa ada hak yang dia laksanakan, keperduan yang dia tunaikan, kebaikan yang dia tancapkan, ilmu yang dia peroleh, berarti ia telah merusak harinya dan menzalimi dirinya. Kemudian ada pepatah mengatakan, sesuatu yang misteri bersifat terpanjang tetapi juga yang terpendek, tercepat tetapi juga yang terlambat. Kadang-kadang kita tidak mengindahkannya, setelah ia berlalu baru kita menyadarinya. Ia menelan segala yang kecil dan membangun segala yang besar. Apa itu? Itulah waktu. Waktu adalah yang terpanjang karena ia ukuran keabadian, yang terpendek karena tidak seorang pun mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas kehidupannya di dunia ini. Bagi mereka yang gembira, waktu berjalan begitu cepat, tetapi bagi mereka yang sengsara, waktu berjalan begitu lambat. Tak ada yang dapat kita lakukan di dunia ini, karena waktu adalah satu-satunya pentas bagi kehidupan kita di dunia ini. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, dan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Bahkan hampir setiap waktu itu Allah bersumpah. Allah bersumpah wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian was-subhi, demi waktu subuh. Kemudian wad-duha, demi waktu duha. Kemudian wan-nahar, demi waktu siang. Kemudian wal-asri, demi waktu asar. Kemudian wal-laili, demi waktu malam.
Jadi hampir sepanjang waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah. Para ahli tafsir menyebutkan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan sesuatu, tujuannya adalah untuk memperingatkan kepada kita betapa besarnya nikmat dan pengaruh sesuatu tersebut. Dan jatah waktu kita sehari semalam sama, yaitu 24 jam. Dan orang-orang soleh tempo dulu tidak menyukai orang-orang yang santai, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan agama. Sehingga dikatakan waktu luang bagi laki-laki adalah kelalaian, sedangkan waktu luang bagi perempuan adalah nafsu birahi, yang menggerakkan insting dan memikirkan syahwatnya. Bukankah istri wazir tertawan hatinya dengan Nabi Yusuf dan memperdaya Yusuf agar jatuh ke dalam lubang jeratannya karena waktu luang yang dia rasakan. Maka oleh sebab itu, di dalam kitab yang berjudul Al-Waqtu fil Hayatil Muslim, di sana dikatakan ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu. Maka beginilah seorang muslim dalam menghadapi waktunya, dalam menyikapi waktunya. Dan yang kelima, termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat serta anak-anak kami yang Allah muliakan, mana 4 kewajiban seorang muslim terhadap waktu? Yang pertama, memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Tapi yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dalam arti yang luas. Apa makna ibadah dalam arti yang luas itu? Yaitu ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan kana fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Ibadah itu adalah satu nama yang disukai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi aktivitas kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Jadi bukan hanya zikir ibadah, sholat ibadah, tapi aktivitas pekerjaan kita sehari-hari itu bisa bernilai ibadah. Syaratnya ada 5. Jadi kata para ulama, agar satu perbuatan itu bernilai ibadah, maka syaratnya ada 5. Yang pertama, perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarat. Jadi ini yang pertama. Pastikan dulu pekerjaan itu, perbuatan itu tidak bertentangan dengan syarat. Setelah tidak bertentangan dengan syarat, yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal, segala pekerjaan dinilai oleh Allah berdasarkan niat. Jadi setelah pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syarat, yang kedua, pekerjaan itu dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang makan dan minum, lalu makan dan minum itu tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kegiatan makan dan minum itu hanyalah bernilai al-ada saja. Apa arti al-ada? Kebiasaan rutin saja. Tapi apabila makan dan minum itu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa niatnya? Yakni dengan makan dan minum itu nanti kita mendapatkan tenaga, mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat. Lalu kekuatan dan semangat yang kita dapatkan kita gunakan nanti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktivitas makan dan minum seperti itu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bisa bernilai ibadah. Maka oleh sebab itu dalam kaidah usul fiqh dikatakan an-niyatus shalihah taqlubul 'adatu ibadah. Niat yang soleh dapat merubah adat kebiasaan itu bernilai ibadah. Sehingga
Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan sahih wijhatak lam takun kul hayatak ibadah. Betulkan niat dan motivasimu, niscaya seluruh kegiatanmu, aktivitasmu dinilai ibadah. Jadi ini yang kedua, harus niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata ulama, agar perbuatan itu bernilai ibadah, yang ketiga, yang bersangkutan melakukan pekerjaan tersebut dengan keteguhan hati dan percaya diri bahwa perbuatan yang dilakukan benar-benar mengandung kebaikan. Bukan setengah hati, bukan separuh hati, tapi dia lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai satu pekerjaan, satu perbuatan yang dilakukan dengan keteguhan hati dan percaya diri. Jadi apapun profesi kita, apapun aktivitas kita, agar dia bernilai ibadah, maka lakukan dengan sepenuh hati. Bukan setengah hati, bukan separuh hati, tapi lakukan dengan sepenuh hati. Agar apa? Agar dia bernilai ibadah. Jadi kalau ibu-ibu bikin lontong, lalu pekerjaan bikin lontong itu dilakukannya dengan sepenuh hati, buat lontong itu, maka terasa nikmat rasanya. Makanan yang dibuat dengan sepenuh hati. Tapi kalau kadang-kadang tidak sepenuh hati, orang yang menikmati rasanya kurang enak juga. Jadi lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati. Begitu juga sebagai seorang mubalik apa saja, apabila pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati, maka dia terasa nikmat, terasa baik dan indah. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata ulama, agar perbuatan itu bernilai ibadah, yaitu harus memperhatikan garis-garis dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penipuan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kecurangan di dalam perbuatan itu. Tapi apabila ada penipuan, kecurangan atau pengkhianatan di dalam perbuatan itu, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah. Apa contohnya? Contohnya adalah aktivitas jual beli di pasar. Apabila di dalam aktivitas jual beli itu ada penipuan, misalnya ada kecurangan atau pengkhianatan di dalam perbuatan itu, maka dia tidak dapat dinilai ibadah, tapi hanya dapat dinilai dunia saja. Dan yang tak kalah pentingnya, yang kelima adalah perbuatan duniawi dengan niat ibadah tidak boleh melalaikan kewajiban agama. Apabila lalai dalam melaksanakan kewajiban agama, maka perbuatan itu tidak dapat dinilai ibadah, tapi hanya dapat dinilai dunia saja. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harta, gara-gara anak lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu terjadi, maka kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Kenapa? Karena tujuan utama manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Juga di dalam hadis kursi dikatakan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, saya tidak ciptakan kalian untuk menghibur saya, kata Allah, dalam kesendirian. Saya juga tidak ciptakan kalian untuk membantu pekerjaan saya yang saya tidak mampu mengerjakannya. Tapi kata Allah, saya ciptakan kalian litakbuduni tawilan, terus menerus beribadah kepadaku. Wa litashkuru li katsiran, banyak bersyukur kepadaku. Wa tusabbihu bukratan wa asila, mensucikanku di pagi hari dan
di sore hari. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini termasuk dalam kategori Ashhurul Haram, bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa. Adapun bulan-bulan yang istimewa itu ada 4, yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Selanjutnya yang keempat adalah Rajab. Karena bulan Rajab ini tidak berurutan beriringan dengan 3 bulan mulia yang lain, maka bulan Rajab ini disebut juga dengan Syahrul Fardi. Apa arti Syahrul Fardi? Yaitu bulan yang berdiri sendiri. Jadi kalau 3 bulan mulia yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia berurutan ya. Zulqa'dah, setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, setelah Zulhijjah, Muharram. Rajab tidak, sehingga nama lain daripada Rajab itu adalah Syahrul Fardi, bulan yang berdiri sendiri. Di mana letak kemuliaannya? Ibnu Abbas mengatakan, innal amala shaliha wal ajra fihi wa huwa azam. Sesungguhnya amal soleh dan pahala yang dilakukan di bulan-bulan haram ini dan 4 bulan yang mulia ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, semuanya amal ibadah yang dilakukan di bulan ini lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemaksiatan atau kedurhakaan di dalamnya dilakukan, maka dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa Zulqa'dah ini posisinya adalah di bawah. Nah, jadi posisi Zulqa'dah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, posisinya adalah di bawah. Yang di atas itu mana? Muharram. Nah, Muharram, Sabar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi posisinya itu di bawah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu kalwi'a iza taba asfaluhu taba a'lahu wa iza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Amal ibadah itu taobahnya seperti bejana. Apabila bawahnya baik, apabila bawahnya bersih, atasnya bersih. Tapi apabila bawahnya kotor atau rusak, maka atasnya kotor rusak. Dan posisi Zulqa'dah ini posisinya adalah di bawah. Maka berhati-hatilah terhadap bulan Zulqa'dah ini. Berhati-hatilah terhadap bulan yang posisinya di bawah ini, karena dia merupakan bagian penentu amal ibadah seseorang dalam setahun. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, jadi inilah yang pertama, memakmurkan waktu dengan ibadah, tidak menyia-nyiakan waktu walau sedetik sekalipun untuk hal-hal yang tidak bernilai ibadah, apalagi di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian yang kedua adalah setiap waktu itu memiliki ibadahnya sendiri-sendiri. Maka beribadahlah sesuai dengan tuntunan waktu itu. Jadi yang terpenting dalam hal ini bukan amalan apa dan kapan diamalkan, tapi yang terpenting adalah amalan apa yang sesuai untuk diamalkan dalam waktu yang sesuai pula. Jadi kalau bulan Zulhijjah, amal ibadah yang terbaik nanti adalah melakukan ibadah kurban. Jadi bulan Zulhijjah itu melakukan amal ibadah terbaik adalah melakukan ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang paling tua. Kenapa dikatakan ibadah yang paling tua? Karena sejak ada manusia pertama di dunia ini sudah ada ibadah kurban ini. Siapa manusia pertama di dunia ini? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sudah ada ibadah kurban ini. Siapa pelakunya? Yaitu anak Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil dan Habil. Dalam kitab New Testament Perjanjian Baru, nama mereka disebut dengan Kain dan Habil. Tapi ya, korban yang spektakuler itu adalah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Jadi ini yang kedua,
memakmur. Yang kedua adalah setiap waktu itu memiliki ibadahnya. Maka beribadahlah sesuai dengan tuntunan waktu itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hendaklah setiap muslim itu mengatur waktunya untuk berbagai aktivitas, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunianya maupun yang berkaitan dengan aktivitas agamanya. Agar apa? Agar aktivitas tersebut tidak saling bertabrakan. Jadi setiap Ahad subuh di masjid kita ini misalnya ada kajian subuh. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan yang tidak penting, misalnya, maka kegiatan-kegiatan misalnya kemana-mana begitu tapi tidak penting, maka kita cari hari yang lain saja. Karena aktivitas setiap subuh Ahad di masjid kita ini ada kajian subuh. Maka hendaklah setiap muslim itu mengatur aktivitasnya, baik yang berkaitan dengan aktivitas dunia maupun yang berkaitan dengan aktivitas agamanya. Maka oleh sebab itu apa? Aktivitas yang penting harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak penting. Aktivitas yang lebih penting harus didahulukan daripada aktivitas yang penting. Aktivitas yang dibatasi oleh waktu harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat dibatasi oleh waktu. Aktivitas yang segera ditutup untuk segera dilaksanakan harus didahulukan daripada aktivitas yang tidak kena sifat segera dilaksanakan. Dan aktivitas yang ditutup untuk segera dikerjakan yang telah ditentukan batas-batas waktunya, maka lakukanlah aktivitas tersebut dalam batas-batas waktu yang telah ditentukan itu. Nah, jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di dalam kitab itu adalah hendaklah setiap muslim itu dapat mengambil pelajaran dari setiap perputaran waktu yang terjadi di dunia ini. Jangan waktu itu berlalu begitu saja tanpa dapat diambil pelajaran di dalamnya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, setiap waktu, setiap menit banyak terjadi peristiwa-peristiwa di dunia ini. Ada peristiwa itu yang dapat kita saksikan, ada yang tidak. Apa contohnya? Tanah bergerak. Tanah ini bergerak. Biji-bijian tumbuh, tumbuh-tumbuhan berbunga, bunga menjadi buah. Tanaman yang kering karena ditiup angin. Janin yang terbentuk di alam rahim, bayi yang dilahirkan, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi tua, tua menjadi kakek, kakek lalu meninggal. Sejalan dengan bergeraknya cakrawala di langit, berputarnya poros bumi, maka berputarlah keadaan-keadaan yang meliputi manusia tersebut. Dari kemiskinan menjadi kekayaan. Dulu miskin, dulu susah miskin, tidak ada apa-apa. Sekarang kaya, sudah punya rumah, punya mobil, luar biasa. Dulu belum punya apa-apa, sekarang sudah punya rumah, punya mobil. Dari kemiskinan menjadi kekayaan, dari kekayaan menjadi kemiskinan. Ada yang terbalik. Dulu kaya, pejabat, wah, sekarang menjadi miskin, menjadi susah. Kemudian dari kemudaan menjadi ketuaan. Dulu muda, sekarang sudah mulai berangsur-angsur tua. Kemudian dari kesusahan menjadi kemudahan. Dulu susah. Dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan susah. Apalagi bagi mereka-mereka yang kuliah. Dulu belum ada jalan seperti ini, jalan tol belum ada, susah. Sekarang mudah semuanya. Kemudian dari kesehatan menjadi kesakitan. Dulu sehat-sehat saja, sekarang mulai sakit-sakitan. Badan sudah mulai sakit-sakitan. Ini semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang memiliki hati nurani, bagi mereka yang memiliki wawasan. Namun kejadian-kejadian ini semua tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memiliki wawasan.
Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Itulah orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Turun. Inilah ayat yang membuat Rasulullah SAW itu menangis, meneteskan air mata. Satu malam Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, izinkan saya malam ini beribadah kepada Tuhan. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasul, saya suka dekat denganmu, tapi saya lebih suka lagi jika engkau beribadah terhadap Tuhanmu. Maka Rasulullah SAW pergi ke belakang, mengambil wudhu tanpa banyak menumpahkan air. Kemudian Rasulullah SAW sholat, lalu beliau menangis sehingga pipinya basah oleh air mata. Kemudian beliau rukuk dalam menangis. Kemudian beliau sujud sambil menangis sampai basah tempat sujudnya oleh air mata. Kemudian beliau berbaring sambil menangis sampai Bilal mengumandangkan azan subuh. Setelah Bilal selesai mengumandangkan azan subuh, Bilal mendengar Rasulullah SAW menangis. Akhirnya akhirnya Bilal bin Rabah mendekati Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau bersedih? Padahal dosamu, mata qaddama min dzambika wa mata akhar, dosamu dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampunkan oleh Allah. Apa yang membuat kamu menangis? Apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah baca surat tadi, surah Al-Imran ayat 190. Kata Rasulullah SAW setelah beliau baca surat ini, Rasulullah SAW mengatakan, celakalah mereka yang membaca surat ini tapi tidak merenungi isi kandungan ayat ini. Bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah setiap muslim itu dapat mengambil pelajaran dari setiap perputaran waktu yang terjadi di dunia ini. Jangan waktu itu berlalu begitu saja tanpa dapat diambil pelajaran di dalamnya. Apalagi zaman sekarang ini termasuk dalam kategori akhir zaman. Apa salah satu tanda akhir zaman? Salah satu tanda akhir zaman, Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang waktu malamnya itu tidak lagi digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda akhir zaman. Karena waktu malam dalam Islam itu adalah merupakan waktu yang mulia. Sehingga kalau orang-orang soleh tempo dulu, kalau sudah masuk waktu malam, mereka itu lebih banyak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Orang-orang soleh tempo dulu itu seperti rahib di malam hari, seperti kuda perang di siang hari. Artinya apa? Kalau sudah masuk waktu malam, mereka gunakan diri mereka untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman akan datang di mana waktu malam itu tidak digunakan orang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk berleha-leha, bersantai-santai, bahkan digunakan untuk berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, waktu malam adalah waktu yang mulia. Apa tanda bahwa waktu malam waktu yang mulia? Al-Quran diturunkan Allah waktu malam. Kemudian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam rangka untuk mengambil ibadah perintah, ibadah sholat, waktunya juga waktu malam. Kemudian 10 malam terakhir, yaitu 10 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu ada namanya Lailatul Qadar, waktunya juga waktu malam. Jadi waktu malam ini merupakan waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ada satu zaman nanti
Di mana mendekati akhir zaman, waktu malam itu tidak lagi digunakan oleh orang untuk beribadah, tapi untuk berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kelima, termasuk perbuatan haram yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap waktu, yaitu menyia-nyiakan waktu dengan pembaziran dan pemborosan, melampaui batas-batas kewajaran, tidak menyesal atau bersedih terhadap sikap dan perbuatan seperti itu. Tidak menyesal atas perbuatan menyia-nyiakan waktu itu, tidak ada sedih sedikit pun. Padahal waktu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Setiap amanah akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kelak pada hari kiamat. Sehingga orang-orang soleh tempo dulu, ketika mereka berkumpul, belum mereka akan berpisah dari perkumpulan mereka sebelum salah satu di antara mereka membacakan surat Al-Asr. Begitu saking mulianya waktu, mereka membacakan surat Al-Asr. Ketika salah seorang di antara mereka membacakan surat Al-Asr, barulah mereka berpisah dari perkumpulan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, dari masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang yang saling berwasiat dalam kesabaran, dan orang yang berwasiat dalam kebenaran. Maka oleh sebab itu, waktu itu adalah makmurkan dengan ibadah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna ila faqran munsiyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mubdidan aw mautan mujhizan aw dajjalan fasyarru ghaibin yuntazawir aw sa'atu fasa'ata an hawaman. Bersegeralah melaksanakan amal ibadah sebelum datang 7 perkara pada dirimu. Yang pertama, kemiskinan yang melalaikan. Kalau orang itu miskin, kalau orang itu susah, melarat hidupnya, bisa lalai dalam beribadah kepada Allah, bahkan bisa tidak beribadah kepada Allah SWT. Jangan tunggu miskin, karena hidup ini adalah ibarat roda berarti, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Maka jangan tunggu miskin, segeralah beramal, beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kekayaan yang membuat durhaka. Apabila seorang itu kaya, bisa juga durhaka kepada Allah SWT. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kondisi kita sekarang ini, keadaan kita sekarang ini juga patut disyukuri. Misalnya kita sekarang ini untung saja mungkin tidak dijadikan mungkin sebagai istri bupati misalnya. Karena kan istri bupati mungkin apakah begitu, kadang-kadang apa gitu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kondisi kita sekarang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekayaan yang membuat durhaka. Jangan tunggu kaya, karena apabila kaya itu juga bisa membuat durhaka. Kemudian apalagi, yaitu sakit yang melemahkan. Jangan tunggu sakit, segeralah beramal, segeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi, ketuaan yang melumpuhkan daya akal. Ketuaan yang melumpuhkan daya akal. Jangan tunggu tua, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba sehingga tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Dajjal, si jahat-jahat yang gaib yang sedang dinanti atau yang sedang ditunggu, atau hari kiamat. Dan hari kiamat itu pasti terjadi dan lebih dahsyat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihris yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jangan merasa lemah dan selalulah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, mengakhiri tausiah pada pagi ini,
kami ingin menyampaikan riwayat cerita. Riwayat ini statusnya sahih, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sudah menjadi kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ada sahabatnya meninggal, Rasulullah SAW ikut mengantarkan jenazahnya ke kubur. Itu sudah menjadi sunnah Rasul. Kalau ada sahabatnya meninggal, beliau ikut mengantar jenazahnya ke kubur. Satu ketika ada sahabatnya yang meninggal. Nama sahabatnya itu adalah Sya'ban al-Sayyad namanya. Sya'ban al-Sayyad. Maka Rasulullah SAW ikut mengantar jenazah Sya'ban al-Sayyad ini ke kubur. Kemudian Rasulullah SAW setelah jenazah Sya'ban al-Sayyad ini dikubur, Rasulullah SAW tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi dia mampir singgah di rumah keluarga Sya'ban al-Sayyad. Ketika sampai di rumah keluarga Sya'ban al-Sayyad, Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Wahai istri Sya'ban al-Sayyad, adakah almarhum mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat?" Apa kata istri Sya'ban al-Sayyad? "Ya Rasul, kami mendengar dia mengatakan sesuatu, tapi kami tidak paham apa yang dikatakannya, ya Rasul. Apa yang disampaikannya? Apakah perkataannya itu rintihan karena sakitnya sakratul maut, ataukah pesan-pesan yang belum selesai, tapi dia ada mengatakan sesuatu, ya Rasul. Dan perkataannya itu terputus-putus." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Apa yang dikatakan suamimu itu?" Apa kata istri Sya'ban al-Sayyad? Ada 3, ya Rasul. Yang pertama adalah andai kata masih jauh. Yang kedua, andai kata yang masih baru. Dan yang ketiga adalah andai kata semuanya. Itulah yang dikatakan, ya Rasul. Kami tak mengerti apa yang dibicarakan. Pokok itulah yang kami tangkap. Andai kata masih jauh, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Itulah yang dikatakan. Rasulullah SAW tersenyum. Apa yang dikatakan suamimu itu benar. Ceritanya begini, kata Rasul. Ketika suamimu akan melaksanakan sholat Jumat, lalu di tengah perjalanan suamimu melihat orang buta. Yang orang buta ini juga ingin sholat Jumat, tapi orang buta ini tidak ada yang membimbingnya, tidak ada yang menuntunnya. Sehingga suamimu itu menuntut orang buta ini, membimbing orang buta ini sampai ke masjid. Kemudian beberapa saat menjelang ajal, suamimu melihat amal kebaikannya ini, dan dia mengatakan, andai kata masih jauh. Maknanya adalah andai kata perjalanan menuju masjid itu masih jauh, tentulah pahalanya lebih besar. Dia mengatakan andai kata masih jauh. Itulah makna ucapan suamimu yang pertama, andai kata masih jauh. Kemudian kata Rasul, adapun makna ucapan suamimu yang kedua, andai kata yang masih baru, kata Rasul, ketika suamimu akan melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu subuh itu hujan rintik-rintik, dan suamimu membawa mantel di samping mantel yang dipakainya. Di tengah perjalanan, suamimu melihat orang tua yang menggigil hampir mati kedinginan. Lalu suamimu apa yang dilakukannya? Di mantelnya ditanggalkannya, mantelnya yang lama dicopotnya, lalu diberikan kepada orang tua yang menggigil hampir mati kedinginan tersebut. Sedangkan mantelnya yang baru dia pakaikan untuknya. Ketika beberapa saat akan menjelang ajal, suamimu melihat amal kebaikannya ini, melihat amal solehnya ini, dan dia menyesal. Apa katanya? Andai kata yang masih baru. Maknanya adalah andai kata mantel yang baru diberikan kepada orang tua yang menggigil hampir mati kedinginan itu, tentulah pahalanya lebih besar. Itu makna ucapan suamimu yang kedua, andai kata yang masih baru. Kemudian kata Rasul, adapun makna ucapan suamimu yang ketiga adalah andai kata semuanya, kata Rasul. Ketika suamimu pulang ke rumah, dan suamimu pulang dalam lapar yang bersangkatan, lalu dia minta bikinkan makanan kepadamu,
lalu kamu bikinkan makanan, yaitu roti yang dicampur dengan daging. Maka ketika suamimu akan menikmati makanan itu, datanglah orang musafir ke rumahmu. Lalu orang musafir itu minta makanan kepada suamimu. Dia mengatakan, saya sudah beberapa hari tidak makan. Apa yang dilakukan oleh suamimu? Makanan roti itu dibagi dua. Dibagi dua olehnya. Separuh diberikan kepada orang musafir yang beberapa hari tidak makan itu, separuh lagi dinikmati olehnya. Ketika menjelang ajal, ketika akan meninggal dunia, suamimu melihat amal solehnya ini dan dia menyesal. Apa katanya? Andai kata semuanya. Itulah maksud ucapan suamimu, andai kata semuanya. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Allah muliakan, di riwayat singkat ini sangat baik diterangkan di bulan Zulqa'dah ini. Kenapa? Karena amal ibadah yang dilakukan di bulan Zulqa'dah ini berkali-kali lipat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat ditemukan di bulan Zulqa'dah ini. Mungkin ini saja kajian subuh kita pada subuh kali ini. Akhirnya kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.